lihat dari situasi orang itu bisa saja membuat sesuatu kesimpulan dan sebagainya berdasarkan manuskrip yang ada. Saya tertarik sekali hal ini karena masalah tadi yang dikatakan sebetulnya Nabi itu bukan umi. Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu bukan umi. Nah, dalam hal ini tentunya kita harus hati-hati menurut saya, karena manusia di dalam melihat sesuatu masalah, apalagi yang terkait dengan agama, itu mungkin tidak bisa hanya sekedar berdasarkan suatu pemikiran atau apa yang ada di dalam otak manusia. Tetapi jauh dari itu adalah dari sisi hati manusia, atau mungkin ada sementara yang mengatakan itu dari sisi keimanannya. Jadi dalam hal ini seperti yang barusan terjadi, kita sekarang banyak terrepotkan, tersibukkan dengan kisah Panji Gumilang. Dalam beberapa hal tertentu, satu hal yang menarik misalkan, dia selalu mengatakan bahwa Al-Quran itu sebetulnya bukan dari Allah, tapi sabda nabi-nabi dengan didasarkan suatu ayat Qala Rasulullah SAW fil Quran Karim dan sebagainya. Ini menunjukkan kalau dilihat dari sisi manusianya hanya bertengkar pada pemikiran, memang bisa itu. Tapi sesungguhnya itu adalah bukan Qala Rasulullah SAW, tapi Qala Allah Ta'ala fil Quranil Karim. Nah, ini yang kemudian karena dia berpersepsi bersandar pada otaknya, ternyata akan berdampak suatu hal yang berbahaya sekali, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kata Nabi, karena yang itu kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fil Quran Karim, yang sebenarnya itu adalah kita harusnya yakin kalau menggunakan hati itu yang benar adalah Qala Ta'ala fil Quranil Karim. Jadi nggak ada sesuatu hal lain yang bisa menyatakan bahwa apa yang ada dalam Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan yang lain termasuk Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu hanya menyampaikan. Dan suatu hal saja, misalkan apakah Rasulullah di dalam menerima wahyu dari malaikat Jibril itu adalah seperti misalkan malaikat Jibril turun di hadapan Rasulullah kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, ini ada firman Allah, ini ABC dan sebagainya, sampaikan kepada sahabatnya. Tapi sesungguhnya Rasulullah itu di dalam menerima wahyu itu sepertinya, kalau di dalam ceritanya itu misalkan seperti mendengar lonceng dan sebagainya, beliau hanya diam tenang saja, dengan mungkin berkeringat dan sebagainya, tapi tiba-tiba tahu. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu di balik itu. Kalau dikatakan bahwa Quran yang kelihatan sekarang itu adalah ya seperti itu, yang dibacakan atau yang dituliskan oleh Jibril, yang ditunjukkan Jibril, ini loh ayatnya ini, kemudian Rasulullah membaca ini dan sebagainya. Saya kira ini perlu untuk kajian lebih lanjut, karena hal ini menyangkut masalah bukan lagi bertengkar pada otak manusia untuk berpendapat, tapi jauh dari itu banyak sekali hal-hal yang harus kita bicarakan yang keluar dari hati manusia. Nah, untuk ini tentunya bukan sembarangan orang yang bisa menyadari hal ini atau menyatakan itu, karena ini adalah banyak sekali diungkapkan dalam kitab-kitab kuning yang dari kita, atau banyak sekali yang misalnya dari pondok sekarang atau dari yang institusi resmi itu tidak banyak dibahas. Padahal itu sesungguhnya lebih dari sekedar pikiran manusia,
Jadi pendapat si A, pendapat si B, pendapat si C dan sebagainya, tapi itu adalah sumbernya langsung dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sendiri langsung sumbernya itu dari Allah. Sehingga misalkan ada muncul pendapat ngapain kita itu harus bersolawat kepada Nabi. Kan kita, Allah itu maha Allah itu kan maha tahu segala semuanya. Jadi kita berdoa langsung kepada Allah tanpa atau tiada keyakinan dalam dirinya, tidak perlu sholawat kepada Nabi. Nah, inilah suatu hal yang perlu untuk kita ketahui, kita kaji lebih lanjut, bahwa banyak sekali hal-hal yang terkait dengan agama itu tidak hanya perlu bertengger pada pikiran atau olah perilaku agama manusia, tapi lebih dari itu, yaitu semuanya itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira, karena saya tertarik tadi mengatakan bahwa Rasulullah itu bukan umi. Kalau saya yakin itu umi. Banyak sekali hal ini sesuatu yang perlu untuk didiskusikan. Aturun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Turuni. Jadi dalam konteks ini kita mesti membedakan Pak, apakah tematiknya itu mengenai akidah atau di luar akidah. Saya mengupas mengenai sejarah Nabi ini, misalnya mengkaji apakah Nabi Muhammad nikah dengan Aisyah itu ketika Aisyah berusia 9 tahun, seperti cerita kita yang selama ini hidup dan sampai kepada kita. Kalau itu kita mengkaji kebenaran dari sinyalan itu, apakah benar atau tidak, itu tidak akan mengubah dari akidah kita. Jadi ternyata ada dokumen, ada manuskrip yang secara sahih menyebutkan, baik dari Ibnu Ishaq maupun dari manuskrip yang lain, menyebutkan bahwa Aisyah itu dinikahi Nabi umur 19 atau 23 tahun, tidak umur 9 tahun. Itulah yang menjadi senjata orang-orang di barat yang menistakan Nabi Muhammad ketika dianggap mengakui anak yang berusia masih 9 tahun. Tetapi kalau bersifat akidah itu sudah hilang. Kita tidak boleh memasalkan hal yang bersifat akidah. Nah, ketika mengkaji mengenai Nabi Muhammad itu ummi mutahharun atau tidak, ini ada hal yang sifatnya masih diperdebatkan. Ya? Ada yang mengatakan dari segi linguistik ummi itu artinya apa? Bukan ummi tidak bisa membaca. Ya? Tapi kita meyakini bahwa Nabi Muhammad ummi atau Nabi Muhammad tidak ummi itu sebetulnya tidak mempengaruhi akidah. Bagaimanapun juga seandainya Nabi Muhammad ummi, Nabi Muhammad tidak kehilangan kekuatan dalam menghafalkan Al-Quran. Jadi ketika menerima wahyu, Nabi Muhammad juga tidak dalam bentuk didikte langsung oleh Jibril. Bisa saja ketika menerima wahyu seperti yang dikatakan Pak Nur, seperti menerima pun itu yang dirasakan berat oleh Nabi Muhammad. Tapi bisa juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Sekarang Pak, kalau kita lihat Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia, bahwa ayat nanti saya bacakan ketika turun wahyu yang pertama, bagaimana transkripsi atau terjemahan dalam bahasa di era Nabi Muhammad. Dari sisi matematika saja, kenapa alif lam mim dalam surat Al-Baqarah itu diawali dengan huruf alif lam dan mim. Alif dan lam dan mim itu ternyata diketemukan di dalam surat Al-Baqarah itu kelipatan 19. Kenapa kelipatan 19? 19 itu huruf yang menyusun kata-kata dari Bismillahirrahmanirrahim. Surat yang berawal dari Nur, Ain, Shod, cuma Ain, Shodnya ada 19. Itu seolah-olah menjadi password dari Al-Quran yang tidak bisa dipalsukan. Jadi kalau mengenai Al-Quran sendiri, dia bisa jadi tafsirnya itu bisa diberikan multi tafsir dalam pengertian positif. Tidak berarti multi tafsir satu negatif, satu positif. Saya contohkan ya Pak.
bagaimana yang selama ini kita dengarkan dan bagaimana Muhammad Jabara itu menafsirkan surat ayat surat yang pertama, Iqra. Jadi sebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Selama ini kan kita menerjemahkan tidak sebenarnya disebutkan coba. Biarkanlah dirimu berkembang, biarkan dirimu berkembang dengan nama Tuhanmu yang Maha Pencipta. Bila bahas Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah insan ya manusia itu terdiri dari segumpal darah. Ternyata sekarang bukan segumpal darah, ada semacam yang melekat dalam dinding dinding. Ini diterjemahkan lagi dengan bisa beda. Yang membangunkanmu dari itu agar dirimu tidak berdaya, agar dirimu berdaya. Dan beranikan dirimu berkembang selagi Sang Maha Pencipta memberimu kenyamanan spiritual. Sang Maha Pencipta, Sang Maha Mengetahui yang memberimu dengan menguraikan lapis demi lapis ilmu. Mengangkatmu dari kemandekan ke derajat yang sebenarnya tinggi. Ini yang menafsirkan juga ahli bahasa Arab, tapi ahli bahasa tidak hanya memahami bahasa Arab modern, tapi memahami bahasa Arab ketika di era Nabi Muhammad. Jadi ketika berkata Iqra, nggak mungkin Nabi Muhammad di depan orang-orang terdahulu di Madinah mengatakan bacalah. Jadi yang menurut penulis yang kedap adalah biarkan dirimu berkembang. Ini beda sekali. Nanti kita lihat lagi Pak. Ketika wahyu kedua, ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, wahai orang berselimut dan berlipat, qum fa'anzir, bangun dan sampaikanlah pesan untuk maju. Dorong manusia untuk memperbaiki diri dengan nama Sang Maha Pencipta. Namun bersihkan dirimu sebelum kau mengubah orang lain. Singkirkan segala kerintangan yang menghambatmu. Membantulah dengan tulus, jangan mengharapkan keuntungan pribadi. Percaya kepada Sang Maha Pencipta dan sabarlah menghadapi jalan yang terjal. Ini selain indah, ya, bahasa Arabnya itu indah, tetapi ketika diterjemahkan bahasa Indonesia sekarang ini dengan bahasa Arabnya sekarang ini itu punya tapi begitu diterjemahkan ketika bahasa Arab di era Nabi Muhammad itu menjadi sangat indah dan sangat substansial, sangat berbobot. Apalagi Bapak sekarang kita baca Al-Fatihah yang disampaikan kepada kita terjemahan Arab modern itu berbeda. Ya, Bapak sekarang pernah lihat apa? YouTube-nya Gus Dur. Cerita pondok-pondok itu kan bahasa Arab standar zaman dulu. Dengan sekarang beda sekali. Coba kita lihat bagaimana bahasa Al-Fatihah terjemahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah adalah sumber kasih sayang yang tiada habis. Allah yang dengan lembut memastikan segala sesuatu tumbuh dengan baik. Yang memberikan daya bahkan sebagai makhluk dan yang memberikan kenyamanan pada masa yang sudah, yang memberi kekuatan untuk menghadapi setiap hal kehidupan. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang aman dan penuh kebenaran. Shiratal mustaqim, jalan yang dilewati oleh orang-orang yang berpandangan waktu, yang melihat lurus, memperbaiki kerusakan untuk mencapai jalan yang terbebas dari kemandukan akibat kesesatan dan kefalsahan kita. Ini kalau diterjemahkan bahasa sekarang kan, ya? Apa itu? Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina. Karena itu jalan yang terbebas dari kemandukan akibat kesesatan dan kefalsahan kita. Ini seperti tadi Muhammad dan Zabira ini mempelajari bahasa Arab dari bahasa Arab yang klasik gitu ya, itu luar biasa indah. Nah, jadi itulah Bapak sekarang contoh-contoh bukunya sudah dijual bebas dan menurut saya buku yang sangat bagus. Ya, mungkin itu Pak Bulariza.
saya masih mempelajari betul. Ya, karena selama ini ketika di pondok, ketika di apa itu mempelajari kan bahasa Arab sekarang. Ternyata ketika diterjemah dengan bahasa Arab klasik zaman Nabi Muhammad itu sangat indah, sangat indah. Ya, silakan Pak Ustaz. Komentar sedikit apa yang kata Pak Budoli tadi mengenai umi atau bukan umi. Mungkin saya ingin bertanya sebenarnya yang maksud dengan umi di sini itu apakah buta huruf dalam arti huruf Arab pada waktu itu atau yang lain? Karena kalau termasuk membaca alam yang lain itu dia umi karena tidak bisa, maka mustahil malaikat Jibril tidak tahu, sehingga datang dari terjemahan yang sekarang ini, Iqra, bacalah. Kalau bacalah dalam arti membaca huruf itu kan pertanyaannya begini, waktu saya kecil selalu mendengar ceramah itu terjemahnya adalah datanglah malaikat kemudian bacalah gitu. Terus diskusinya dialognya itu ya mungkin karangannya penceramah pada waktu itu. Pada suatu saya kecil itu biasanya yang saya dengar adalah bacalah, kemudian dijawab Rasulullah, saya tidak bisa membaca, bacalah. Saya tidak bisa membaca. Bayangan saya waktu kecil itu menerima karena datang bacalah itu, apakah malaikat itu datang membawa banner tulisan gitu? Mestinya tidak ya, setelah besar ini maksud bawa banner terus bacalah, aku bisa moco. Dan baca membaca hal yang lain bukan. Jadi uminya ini umi dalam huruf-huruf itu. Kalau membaca alam, membaca itu saya kira tidak umi. Kan Allah itu bahasa Inggris bisa, bahasa tapi kalau bisa, bahasa huruf bisa. Huruf pada waktu itu sehingga ini mungkin ada yang mengatakan ini memang skenario dari Allah bahwa supaya orang itu tidak maidu bahwa jangan-jangan yang membuat Rasulullah sendiri Quran itu. Karena Rasulullah tidak bisa baca tulis dalam arti itu Arab. Tapi kalau membaca alam, membaca ayat-ayat yang kauniyah itu saya kira bisa. Cuma umi itu dimaksudkan seperti apa? Mungkin ada yang bisa memberikan penjelasan pada saya. Uminya itu umi yang seperti apa itu? Ya, menurut saya Pak Makaban, apakah Nabi itu umi dalam pengertian tidak bisa membaca atau umi itu diartikan yang lain? Sebetulnya Nabi bisa membaca dan Nabi tidak bisa membaca tidak mengenai akidah kita. Itu yang prinsip bagi saya begitu Pak. Jadi ketika orang ulama mempermasalahkan Nabi bisa membaca, kan ketika bacalah, kan Nabi menjawab ma'akro, saya tidak bisa membaca. Kemudian cerita Nabi kemudian dipiting sampai tercekik. Itu kan tidak ada manuskrip sebetulnya yang dilakukan. Ini si ahli apa ini dari manuskripnya sampai dari semacam apa Pak usul digabung-gabung dari manuskrip itu akhirnya jadi sebuah buku. Jadi menurut saya tidak terlalu fatal ya Pak, apakah kita menyebutkan Nabi itu umi atau Nabi itu tidak umi ya. Tapi Nabi memang mempunyai ini yang kelebihan ya, bahwa Nabi itu mempunyai 12 sekretaris. Salah satunya termasuk yang bin Haris itu Pak, termasuk Ali juga bisa. Ali itu ikut Nabi tapi justru Ali yang disuruh belajar menulis. Satu lagi yang dulu budak dari apa itu yang juga ikut Nabi kemudian bisa menulis. Ya, Bapak sekalian, silakan kalau masih ada komentar. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Berkaitan dengan Bapak tadi ya, saya itu
sepintas membaca bahwa Al-Quran itu yang 15% itu isinya adalah tanpa perlu penafsiran, sedangkan yang 85% itu perlu ditafsirkan. Siapa yang mampu menafsirkan? Satu, orang yang sangat kuat ilmunya. Yang kedua, orang yang mendapat bimbingan Allah. Jadi ini sepintas Pak, ini betul tidak saya tidak berjuang. Sebab saya itu tertarik mempelajari agama-agama seluruh dunia selama 25 tahun. Yang saya pelajari cuma sejarahnya. Karena saya kebingungan, waktu itu hidup di desa, semacam situasinya, sehingga sampai jadi mahasiswa masih bingung mana yang harus saya pilih. Ada kejawen, ada kepercayaan ini turun dan sebagainya. Sehingga saya kebingungan, terpaksa mohon sama Tuhan, saya harus bagaimana. Jawabannya, kasarannya ya, pelajarilah agama yang ada di dunia. Saya pelajari 25 tahun secara kasar. Dan sekarang saya masih mempelajari, melanjutkan, yaitu agama yang ada di dalam keraton Yogyakarta. Sehingga saya menjadi abdi dalam sejarah. Saya kira betul atau tidak saya tidak tahu ini yang 15% itu benar-benar sudah fake tanpa diterjemahkan, orang langsung tahu. Sedangkan yang 85% itu perlu penafsiran dan keterangannya kebanyakan orang menggunakan yang 85% untuk mengambil keuntungan. Saya kira benar. Terima kasih. Iya Pak, kalau menafsirkan Al-Quran itu yang paling bisa menafsirkan adalah Allah SWT dan Nabi Muhammad. Karena manusia sekarang bisa menafsirkan mungkin sesuai dengan zaman. Jadi bisa aja, tapi tidak diharapkan tidak kontradiktif. Ya, bisa multi tafsir, tapi kadang-kadang multi tafsir yang positif. Ya seperti ulama dulu itu kalau menafsirkan misalnya Alif Lam Mim Yasin itu hanya Allah yang tahu. Tapi zaman sekarang ini ahli-ahli komputer bisa menafsirkan, ternyata itu ada rahasia Al-Quran yang merupakan kelipatan 19. Jadi Yasin itu dalam surat Yasin, itu jumlahnya kelipatan 19. Itu bisa dihitung dengan komputer. Jadi tidak mudah manusia bisa menciptakan. Dan lagi Pak, ayat Al-Quran itu turun, satu bisa jarak berbulan, dan ada surat itu turun atas pertanyaan umat, tapi ada surat turun yang mendadak. Bahkan surat turun itu ada yang memperingatkan Nabi Muhammad, menegur Nabi Muhammad. Ketika Nabi sedang berdakwah dengan pemuka Quraisy, ada seorang duta yang tanya, kemudian diabaikan oleh Nabi Muhammad. Seketika juga Nabi Muhammad ditegur oleh Allah. Jadi penafsiran itu ada yang kontekstual, ada yang penafsiran itu sekarang ini misalnya benar ini, tapi mungkin 50 tahun ke depan itu bisa berubah, artinya tafsirnya bisa berkembang. Ya. Jadi saya dulu yang saya tulis mengenai keajaiban Al-Quran dalam perspektif ilmu pengetahuan. Itu ayat-ayat mengenai terjadinya alam semesta itu yang bisa menafsirkan adalah ahli-ahli ilmu falsafah, profesor dari ITB itu yang bisa menerjemahkan ternyata tahapan-tahapan yang diuraikan dalam Al-Quran itu seperti tahapan-tahapan yang dirumuskan oleh Pak Ilmiawan sekarang. Dan juga terjadinya janin, Pak, proses terjadinya janin itu yang bisa menguraikan adalah orang-orang ahli yang bisa menafsirkan. Terus sekarang sangat ya Pak, misalnya ketika tumbuh itu kan berasal dari satu sel. Satu sel kok bisa berkembang menjadi sel jantung, tapi bisa menjadi sel tumbuh dari rambut, sel menjadi sel paru-paru, sel menjadi sel ini apa yang menjadikan ketika kalau masuk siapa yang terkenal yang ini menggunakan ilmu pengetahuan menguraikan menjadi terjadinya alam semesta itu kan dialami dengan Big Bang, dentuman besar. Dentuman besar terjadi dengan sendirinya karena mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Ada pertanyaan kecil, kalau nggak salah dari Pak Habibie tanya,
Siapa yang menciptakan dentum energi, dari mana dentuman itu? Kalau dipikir ya Pak, sebelum ada dentuman besar, tidak ada energi, tidak ada waktu, tidak ada space, tidak ada. Nah, lalu itulah yang disebut keabadian yang sejati, keabadian yang sebenarnya. Mau tidak mau kembali ke situ. Ya Pak, kira-kira gitu. Yang masih ada waktu Pak. Tutup saja malah. Jadi langsung diakhiri saja. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad an kulli subhanati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wadkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nazira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hindli, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sampurno. Moga-moga apa yang disampaikan ini menjadi amal jariah beliau dan bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sampurno, bermanfaat buat kita semuanya dan juga buat Pak Sampurno tentunya. Kemudian sebelum saya akhiri, ini nanti ada makan siang di resto sebelah utara sana, resto garden. Kemudian musolanya ada di sebelah ini, ke selatan sedikit, sebelah kanan ada musola. Ya, saya kira seperti itu. Bu Indah, apakah ada pengumuman? Boten-boten. Ini terkumpul 1.055.000. Alhamdulillah. Kemudian saldo awal ada 10.104.000. Kemudian ada pengeluaran 797, sisa saldonya 10.362.000. Monggo nanti di grup uang ini mau kita salurkan kemana? Pimpinannya siapa tadi? Namanya? Kemudian untuk bulan 2 bulan lagi ya Pak. ya, Itu nanti yang sebelum Pak Markaban sama Pak Joko sekalian. Pak Joko, Bu Joko. Nah ini terima kasih kepada Pak Sampurno yang pada hari ini sudah memberikan tausiah beserta ubur rantainya semua. Ini semua matur nuwun Bu Sam sama Pak Sam sekeluarga yang sudah menerima pertemuan. Belum. Satu, dua. Enggak muni. Gayamu. Ya. Siap ya. 1, 2,
Iya. Ayo, langsung ada suaranya, ada